Haleluya. Salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan, atau selalu menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan, mari kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Sekarang Yesus tahu hari kiamat gak? Hah? Yesus tahu hari kiamat? Satu-satunya yang tahu hari kiamat hanya Yesus. Karena mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia akan datang ke bumi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Anda mengatakan roh Yesus itu Yesus satu-satunya yang Yesus satu-satunya yang tahu kiamat kapan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Mana dalil? Mana dalil? Karena di dalam Alkitab tertulis sampai saya datang kembali. Matius. Ini dalilnya. Kapan tidak dijelaskan? Karena dalilnya. Rahasia Tuhan. Dengarkan dalilnya. Tidak ada yang tahu kiamat kapan. Kecuali Yesus, karena Dia Tuhan. Matius 24 nomor 36. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Jedar. Baik, itulah sebuah rekaman video yang saya bagikan biar kita bisa renungkan bersama bagaimana debat Islam dan Kristen antara Pak Suma dan Pak Ferdinand, saudara. Nah, saudara yang terkasih, apa yang dijawab oleh Pak Ferdinand itu sudah benar menurut Alkitab. Namun dasarnya orang-orang tidak percaya, ya tetap tidak percaya. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia ambil dalam Markus 13 ayat 32, saya baca ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Dia selalu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tapi dia berkata-kata selalu datang dari Bapa. Firman itu datang dari Bapa. Ini bukan berarti Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Yesus itu tahu. Makanya dia sudah menyampaikan tentang tanda-tanda kedatangannya. Hanya tanggal dan bulan dan waktu dan tahun itu tidak diberitahukan. Kenapa tidak diberitahukan? Supaya jangan terjadi banyak penyesatan. Buktinya tidak diberitahukan saja, sudah ada yang berkata Yesus akan datang 10 November tahun 2003. Ternyata Yesus tidak datang, mereka bilang tunda lagi di tahun 2025, tahun depan. Ini kan penyesat ini bekerja tidak berdasarkan Alkitab. Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Anak manusia, Yesus itu akan datang, tapi tidak diberitahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Tapi Alkitab menyatakan dengan pasti Yesus Kristus pasti datang yang kedua kali untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saya berharap apologet Muslim ini masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali, supaya dia menanggung apa yang dia bantah, dia menanggung apa yang dia tidak percaya, saudara.
Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Sudah pasti Dia akan datang kembali. Setiap apa yang diucapkan itu pasti terjadi. Matius 24 ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, waktu Tuhan menghukum dunia dengan air bah, sehingga semua manusia mati kecuali Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Tuhan tidak berbicara dengan Nuh, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian saya datangkan air bah. Tuhan tidak beritahu tanggal dan waktunya. Itulah cara Tuhan menghukum manusia yang tidak bertobat, manusia yang tidak mau percaya akan firman Allah. Sama halnya dengan kedatangan Anak Manusia, Tuhan tidak memberitahu kapan, waktu dan tanggal, supaya manusia yang berdosa, yang tidak mau bertobat ini, kalau sampai hari matinya tidak percaya sebagai Tuhan, maka dia pasti binasa. Jadi Tuhan Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri. Kalau Bapa tidak ngomong, Yesus tidak ngomong, karena Yesus itu firman. Tapi sudah pasti Dia akan datang kembali yang kedua kali. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak Manusia datang di mana kita tidak tahu, saudara. Tidak ada satu pun yang tahu, tapi pasti Dia datang. Makanya Dia bilang siap sedia. Kita diminta siap sedia, berjaga-jaga, hidup dalam kebenaran, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Makanya selagi masih hidup, berwaspada, berjaga-jaga, dan terus menyenangkan Tuhan dimanapun kita berada. Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Dia datang dengan malaikat-malaikatnya. Dia adalah Tuhan. Dia datang diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dia bertakhta di dalam atas takhta kemuliaannya, saudara. Jadi saudara tidak bisa menghalangi Dia sebagai Tuhan. Saudara tidak bisa membatalkan Dia sebagai Tuhan. Apapun kata saudara, Dia tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan berarti Dia tidak tahu tanggal berapa. Dia tahu, saudara, tapi Dia tidak menyampaikannya, karena Dia tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri. Semua itu adalah kehendak Allah. Namun pasti Dia datang kembali yang kedua kali. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Persiapkan hati kita dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Matius 24 tadi ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi silakan saudara menentang, Tuhan Yesus tetap datang. Waktu dan tanggal dan tahun tidak diberitahukan, karena itu adalah kehendak Allah. Haleluya.